Selamat datang kembali di acara Belia yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini. Saya kembali memperkenalkan diri, nama saya Hana Staranti dari WWF Indonesia. Nah, di siang hari ini, di sore hari ini, karena sekarang udah sore ya teman-teman ya. Di sore hari ini kita akan melakukan press conference, tapi sebelumnya ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, berikut ada tata tertib yang harus ditaati sebelum kegiatan dimulai. Yaitu, yang pertama mohon untuk mengganti display name teman-teman di Zoom dengan nama lengkap ya. Lalu yang kedua, selama acara talk show berlangsung, mikrofon dan kamera Anda akan dinonaktifkan atau di-mute. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin sekarang masih nyala kamera dan mikrofonnya, mungkin boleh dimatikan secara manual. Tapi kalau tidak sempat, nanti akan ada tim kami yang akan mematikan kamera dan mikrofon teman-teman. Lalu jika ingin bertanya, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya di chat box supaya nantinya akan dijawab bersama oleh narasumber yang akan hadir di sore hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu tata tertibnya. Sebelum kegiatan dimulai, saya juga ingin menyampaikan bahwa Belia yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 ini terselenggara oleh dukungan sponsor yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau disingkat menjadi RSPO, di mana kata-kata ini nantinya akan sering disebutkan dalam kegiatan sampai 24 April mendatang gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah sekarang mungkin sedang mengakses lewat Zoom, tapi mungkin juga sambil buka di website di www.beliambaik.org, di mana di situ banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Ada bazarnya juga, lalu ada performance dan juga ada talk show yang bisa diikuti. Namun, kalau teman-teman ingin hadir secara offline, ingin datang ke bazar atau pameran yang sedang berjalan, teman-teman bisa datang di Kuningan City Mall di ground floor. Lokasinya itu ada di X Urban Garage, jadi ada di lantai paling dasar dari tanggal 20 sampai 24 April. Di situ teman-teman bisa datang untuk langsung mengunjungi booth-booth pameran yang bisa teman-teman kunjungi. Itu macam-macam isinya, ada pakaian, ada buah-buahan, ada makanan, macam-macam. Jadi bisa juga teman-teman jadikan destinasi ngabuburit gitu sebelum buka puasa. Begitu kurang lebih yang bisa disampaikan. Nah, teman-teman sepertinya udah banyak yang nggak sabar nih, pengen tahu apa sih sebenarnya Belia yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo. Kita akan bahas lebih lanjut, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang kegiatan ini, acara yang sedang berlangsung sekarang ini sampai 4 hari ke depan. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dengan moderator yang akan memandu jalannya kegiatan, yaitu Mbak Rara Kalesaran. Tapi tunggu, sebelum kita kenalan dengan Mbak Rara Kalesaran, kita akan menonton tayangan video tentang Belia yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo. Tahukah kalian, segala sesuatu yang kita beli dan konsumsi berpengaruh terhadap diri kita dan lingkungan. Saat ini, laut dan hutan kita semakin terancam keberlanjutannya akibat pembukaan lahan masif, aktivitas perikanan yang eksploitatif dan merusak, dan polusi sampah plastik. Hal ini didorong oleh konsumsi manusia yang terus meningkat terhadap sejumlah komoditas, termasuk komoditas turunan kayu, minyak kelapa sawit, seafood, dan plastik. Belia yang Baik adalah kampanye publik yang mengajak konsumen memilih produk berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan, menguntungkan perekonomian, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Belia yang Baik mendorongkan 6 aksi konsumsi bertanggung jawab, yaitu beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang alami, beli yang awet, beli yang eco-label, dan mau dibawa kemana sampahnya. Belia yang Baik Hybrid Expo diselenggarakan Yayasan WWF Indonesia untuk memperingati Hari Konsumen Nasional 20 April dan Hari Bumi 22 April dengan menampilkan berbagai inisiatif dan gagasan terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia. Berbagai agenda kegiatan akan Anda temukan di Belia yang Baik Hybrid Expo, mulai dari pameran virtual dan non-virtual yang menampilkan beragam produk barang dan jasa, berbagai sesi informasi dan edukasi dengan pembuat kebijakan, pakar dan pelaku produksi dan konsumsi berkelanjutan, hingga agenda hiburan bersama artis-artis kesayangan. Expo ini juga akan memperkenalkan versi baru website Belia yang Baik, yang kini dilengkapi dengan rekomendasi produk-produk yang dinilai telah memenuhi kriteria minimum keberlanjutan. Belia yang Baik Hybrid Expo
20 hingga 24 April 2021. Hadir di kanal online melalui www.beliyangbaik.org dan secara langsung di Kuningan City, ground floor. Beli yang baik, karena yang baik bagi bumi, baik pula bagi kita. Siapakah orang paling berpengaruh di dunia? Kita, konsumen. Setiap produk yang kita beli dan konsumsi berdampak pada diri kita, setiap makhluk hidup di dunia, dan juga lingkungan. Untuk memproduksi produk-produk yang kita beli, kita tahu hutan kita banyak yang rusak untuk industri kelapa sawit. Miliaran meter kubik diambil untuk produksi kertas dan kayu. Laut dan terumbu karang kita juga rusak. Dan kita terus-menerus mengkonsumsi energi tak terbarukan. Tapi, sebagai orang paling berpengaruh di dunia, semuanya ada di tangan kita. Ketahui kandungan dan proses produksi produk-produk yang kita beli. Pastikan kita membeli produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Yang baik untuk lingkungan, baik pula untuk kita. Yes, selamat sore. Halo kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan jurnalis ya yang sudah hadir secara virtual dan juga kepada narasumber kita pada sore hari ini yang sudah hadir di Kuningan City, Jakarta. Ya, kiranya semuanya dalam keadaan sehat, tentu saja dan selalu menjalankan protokol kesehatan itu yang utama ya. Karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu saya Rara Kalesaran ya sebagai moderator acara dalam 90 menit ke depan ya. Dan kita akan masuk di acara konferensi pers Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo atau Beli yang Baik SCP Expo. Baik. Nah, Beli yang Baik ini ya untuk teman-teman semua tentu saja diselenggarakan oleh WWF Indonesia dengan dukungan International Climate Initiative atau IKI dan juga disponsori oleh RSPO seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Mbak Hana di awal ya, Roundtable on Sustainable Palm Oil dan juga tentu saja tempat kita sekarang berada Kuningan City. Ya, Expo ini merupakan ajang yang menampilkan berbagai inisiatif dan juga gagasan yang mencerminkan prinsip dan juga praktik dan konsumsi berkelanjutan di negara kita Indonesia. Dan Expo ini diselenggarakan secara virtual dan offline ya. Mulai hari ini tanggal 20 hingga nanti tanggal 24 April 2021 ya. Dan perlu diingat juga nih, Beli yang Baik Expo ya teman-teman semua ini mengusung 6 aksi beli yang baik ya. Ini untuk konsumsi yang bertanggung jawab tentu saja. Yaitu yang pertama adalah beli yang perlu. Kemudian yang kedua, beli yang lokal. Beli yang alami, beli yang awet, beli yang eco-label, dan mau dibawa kemana ya, diingat-ingat ya teman-teman ya. Oke baik, ya kenapa kita selenggarakan tanggal 20 nih sampai dengan tanggal 24 April 2021, karena memang hari ini bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional 20 April dan juga nanti tanggal 22 April adalah Hari Bumi ya. Dan Beli yang Baik Expo ini menghadirkan kegiatan pameran virtual dan offline yang diikuti hingga sebanyak 95 tenants dan terbagi menjadi 6 kategori ya. Yaitu ada kategori makanan dan minuman, kemudian juga ada pakaian dan aksesoris, produk minim sampah, perawatan diri dan kecantikan, kemudian toko ramah lingkungan dan jasa ramah lingkungan, begitu ya. Jadi untuk rekan-rekan semua bisa langsung mengunjungi Beli yang Baik SCP Expo ini melalui www.beliyangbaik.org, begitu. Nah sebelum kita masuk ke sesi diskusi bersama dengan narasumber kita, saya ingin ingatkan bahwa untuk teman-teman jurnalis yang hadir ya melalui virtual pada sore hari ini bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom Q&A ya, kolom Q&A yang ada di bagian bawah fitur Zoom Anda dengan mencantumkan nama dan juga media dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, sudah cukup mengerti ya?
Oke, kita akan langsung perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita langsung dari yang sebelah saya dulu ini ya. Ini ada Bapak Lukas Adiakso yang merupakan Chief Operating Officer dari Yayasan WWF Indonesia. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya? Ya, sehat. Tetap semangat untuk acara kita sampai tanggal 24 ya Pak? Betul, betul. Baik, dan yang menjadi tuan rumah kita pada sore hari ini ya, yang merupakan Senior Markom Supervisor ada, saya manggilnya Mas apa Pak ini ya? Mas aja loh, baik. Mas Rahmat Sanuari Kamil, Mas Rahmat manggilnya? Iya. Oke baik, selamat sore Mas. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, masih tetap semangat puasanya ya. Kemudian ada lagi nih di sebelahnya Mas Rahmat, nah yang naik sepeda, kayak kegirangan banget tadi, nanti kita mau tahu ceritanya. Kenapa sih happy banget tadi sepedaan di dalam mall ya. Ada Mas Nugi, hai Mas. Halo semuanya. Gimana capek dari Bintaro ke sini? Imunitas. Imunitas, baik. Ya seperti yang kita ketahui ya Mas Nugi ini adalah musisi yang banyak menulis lagu yang liriknya memang mengisahkan tentang alam ya. Mungkin setelah ini juga akan terinspirasi dari acara kita ya Mas Nugi ya. Baik, yang bersama dengan saya, teman saya wanita juga di ujung sana ada Mbak Maria Asti ya. Mbak Maria Asti ini adalah Duty Manager dari Parara Ethical Store. Selamat sore Mbak. Sore. Sehat ya? Sehat. Baik, semuanya sudah siap untuk berdiskusi bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan ke Pak Lukas terlebih dahulu Pak Lukas. Ya, ini kampanye beli yang baik. Ini sebenarnya kan sudah dijalankan sejak tahun 2015 ya. Selama perjalanannya nih Pak Lukas, perilaku konsumsi masyarakat ini sebenarnya sudah menunjukkan geliat-geliat atau tanda-tanda gaya konsumsi berkelanjutan atau belum nih Pak Lukas? Iya. Jalannya panjang ya. Oke. Karena kampanye ini sudah berjalan dari 2015. Iya. Tapi tentu pola produksi dan konsumsi itu sudah ada sejak awal ya. Memang awalnya yang menjadi concern pertama adalah cost-nya. Apa-apa yang sifatnya dari alam, yang lokal dan seterusnya itu belum tentu cost-nya sama dengan yang diproduksi secara massal. Tetapi itu merupakan bagian dari apa yang harus kita kembalikan ke alam. Iya. Pelan-pelan mulai terjadi perubahan itu. Dan sekarang, hari ini kita bisa melihat survei sudah menunjukkan bahwa responden yang ditanya, Iya. 63% nggak keberatan. 63%. Iya. Oke, tidak Tapi keberatan. Untuk Membeli yang menggunakan barang-barang sustainable. yang baik, yang sustainable. Oke. Tapi kan masih ada 40-an% yang harus Iya. diajak juga. Nah, itu dia. Baik. Nah, itu tadi adalah masih menjadi PR sebenarnya, Betul. tapi sudah ada tanda-tanda positif ya, Pak. Sudah Iya. lebih dari 50% nih yang mau, walaupun mungkin pada prakteknya belum sebanyak itu, begitu ya, yang mengonsumsi. Nah, untuk kabarnya juga website baru ini sedang di-launching nih Pak Lukas. Ya, kita juga menunggu. Jadi tanggal 23 April ini Iya. akan ada website baru yang bernama beliyangbaik.org, di mana informasi terkini untuk barang-barang yang sifatnya sustainable dan Iya. informasi lain untuk perilaku produksi dan konsumsi yang sustainable itu bisa diunduh dari situ. Oke. Kita juga berharap itu menjadi arena untuk berinteraksi Iya. mengenai tanya jawab mengenai produk dan sebagainya. Baik, baik. Kita loncat dulu nih dari Pak Lukas, kita mau ke Mas Nugi. Mas Nugi, kok kaget? Lagi menyimak saya. Oh, lagi menyimak, baik. Mas Nugi ini kan ternyata Mas Nugi ini terlibat ya sebenarnya dengan WWF sudah dari tahun 2015 juga. Nah, tapi saya dengar nih kalau nggak salah Mas Nugi ini sempat juga membuat lagu khusus gitu ya untuk kampanye ini Beli Yang Baik. Mungkin bisa ceritain sedikit Mas Nugi? Iya betul, ternyata udah 2015 ya, udah masuk ke 6 tahun ya. 6 tahun yang lalu loh Mas. Aku ingatnya masih bulan lalu, masih lebay. Karena buat saya ternyata ini satu kampanye yang cukup panjang ya, yang terus digaungkan oleh WWF Indonesia dan ternyata tadi Pak Lukas sudah ngasih pencerahan 69%. 63%. 63% responden sudah menjawab bersedia, itu berarti dulu sih jujur itu yang dikatakan Pak Lukas itu menjadi sebuah hal yang sangat lumrah di kawan. Mahal harganya. Segala macam yang sifatnya punya eco label, Iya. terus yang sifatnya bahannya organik, Iya. alami dan segala macam itu dulunya mahal dianggap. Tapi ternyata sekarang mulai ada pergeseran bener perilaku dan saya sendiri membuat lagu yang judulnya Mulailah Dari Diri Sendiri itu memang
terinspired oleh gerakan-gerakan teman-teman dari WWF, teman-teman dari komunitas-komunitas yang lain yang melakukan kegiatan untuk mencintai bumi dengan cara mereka masing-masing, mulai dari berhemat, terus save the water, terus juga menanam tanaman organik, dan itu ternyata menjadi sebuah kesepakatan yang sama dengan beli yang baik, karena dari situ ada kata-kata alaminya dan ada yang perlu dan ada yang awet, terus yang lokal kayaknya. Karena itu sekarang di era pandemi itu aku ngerasa banget semua orang menjadi bercocok tanam lebih dekat sama tempatnya. Terus kalau nggak bisa nanam, dia juga nyari tempat yang lebih dekat dengan jarak-jarak tertentu. Karena saya mengamati perilaku orang-orang yang ada di sekitar saya, teman, tetangga, dan istri saya, yang kalau belanja lebih senang yang dekat-dekat dulu. Paling nggak itu dekat lokal. Terus cari yang sifatnya memang nggak terlalu banyak industri yang terlibat, karena memang ternyata zaman sekarang kan dengan era pandemi ini menjadi sebuah mindset baru ya, untuk kita selalu go yang lebih organik dan lebih healthy, dan ini jadi pencerahan sih. Judul lagunya mulailah dari diri sendiri, sebenarnya tentang perilaku ramah lingkungan, kemudian dikombin sama WWF dengan beli yang baik. Kalau yang sekarang ini barusan tadi malam saya chat sama Mbak Maggie, udah ada ide lagi gitu. Tapi kalau boleh dinyanyiin dikit gak? Boleh. Boleh ya, bentar ya. Masih nyontek ini. Oh gitu. Soalnya baru tadi malam. Fresh banget nih ya. Fresh ini from kalau the tidur tuh WA. Mikirin alam gitu ya sebelum tidur ya Mas ya? Enggak juga sih. Cuman kemarin saya sempat dikasih tahu sama Maggie tentang apa sih sekarang 6 perilaku yang item untuk beli yang baik, ternyata diupdate. Wah, seru juga ya update-annya, ada yang beli yang lokal, beli yang perlu, beli yang alami, beli yang awet, eco-label, terus habis itu dipikir mau dibawa kemana sampahnya. Jadi lagunya gini. Hubungan ya Mas? Nih aku nyanyiin ya, boleh ya? Boleh, silakan. Beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang alami, awet dan bereco-label. Setelah itu coba dipikirkan mau dibawa kemana sampahnya. Beli yang baik. Itu pakai TikTok. Gitu. Oh gini ya. Bawa dong tepuk tangan yang di studio dong. Ini itu ada nadanya Mas di situ atau cuman kata-kata doang? Ada nadanya. Cuma genjrengan doang nih. Dengerin? Mau dengerin? Udah ya. Beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang alami, awet dan bereco-label. Setelah itu coba dipikirkan mau dibawa kemana sampahnya. Nah gitu deh. Ini pakai gitar anakku soalnya. Gitarnya kecerok-kecerok jadi. Kencrung ya Mas ya, gitar kencrung. Nah oke, Mas Nugi ini kan orang pasti mengenal Mas Nugi ini, orangnya tuh ini banget loh, apa namanya? Bawel. Enggak, gaya hidupnya hijau gitu loh, apa namanya, green living lah gitu ya. Nah, selain naik sepeda, ya kayak kita tahu ya, Mas Nugi kemana-mana naik sepeda gitu ya. Aktivitas Mas Nugi ini selain naik sepeda dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan atau bumi, itu khususnya dalam hal konsumsi barang sehari-hari itu apa sih Mas? Kayaknya udah terangkum semua tadi dengan alami, lokal, awet. Saya kalau dicek dari tas yang saya bawa itu semua barang yang saya bawa itu barang yang udah tahunan. Satu awet. Tahunan dalam arti saya pakai, saya cuci, pakai lagi, pakai cuci dan segala macam, dan itu nggak ada yang lain mungkin. Dan lokal dalam arti ada di sekitar rumah saya, karena rumah saya di daerah Tangerang Selatan, saya juga belinya daerah-daerah situ. Dan belinya yang pasti less plastik, jadi saya nggak pakai tas plastik kemana-mana. Jadi itu saya turunkan ke anak-anak saya sih, karena kebetulan lokasi rumah kami sangat bersyukur berdekatan dengan semua utility yang kita butuhkan untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan belanja. Jadi maaf kata, aku baru pertama kali masuk lagi Kuningan City ini setelah berpuluh tahun, dan saya berpuluh tahun loh. Iya beneran. Anak saya sekarang udah 14 tahun, mungkin 4 tahun waktu dia masih 3 tahun. Saya terakhir main ke Kuningan City, dan saya tadi senang banget, ini ungkapan yang lain ya, bahwa ternyata mall udah memberikan kesempatan pesepeda masuk ke mall naik sepeda. Keren Mas. Kalau naik sepeda gini nih. Oh gitu ya, mesti gitu ya. Jadi ini ada satu bentuk pencerahan, ternyata di luar daerah saya ternyata banyak juga tempat-tempat yang sudah mendukung gerakan yang ramah lingkungan. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa setiap hari perilaku itu saya bawa kemana-mana, mau itu ke sekolah, mau itu tempat bermain anak-anak saya, sehingga itu aja yang terus aku gaungkan. Dan kebetulan juga
banyak komunitas-komunitas yang bergabung dengan pembicaraan-pembicaraan seminar seperti ini, kita ngobrol-ngobrol dan jujur saya nggak suka preaching, tapi saya ngelakuin aja. Dan mereka sendiri yang melihat dampaknya seperti apa. Yang pasti kalau buat bapak-bapak seperti saya, perilaku green lifestyle itu adalah perilaku yang sangat bisa menghemat pengeluaran yang nggak perlu. Itu yang pasti. Karena dengan bersepeda saya nggak perlu bayar parkir, ya toh? Nggak perlu beli bensin? Nggak perlu bensin, STNK dan segala macam, no. Terus juga saya juga bisa save waktu untuk lebih cepat dengan keadaan traffic Jakarta yang kalau lagi kerjaan, dan itu sangat dibutuhkan oleh seorang bapak seperti saya yang udah punya 2 anak ini. Dan menurut saya juga memberikan penghematan yang lain adalah penghematan biaya pengobatan karena saya terlalu berolahraga. Iya, sehat ya. Iya, jadi buat saya itu kok ngerasainnya enak banget sih. Dari tahun saya juga bingung, ternyata udah sekian lama, dari 2009 saya dari teman-teman WWF masih di Kuningan sampai pindah itu ketemunya terus naik sepeda, dan udah lama juga ya gue ya. Saya juga baru ngeh gitu loh. Jadi ini testimoni saya bahwa ternyata beli yang baik juga bisa dilakukan menjadi sebuah lifestyle yang kemudian membuat manusia menjadi lebih apa ya, whole. Jadi karena ada atribusi langsung kepada bumi itu sendiri dengan cara perilaku yang ramah lingkungan. Dan moga-moga seperti yang tadi diilustrasikan Pak Lukas, dulu mungkin barangnya mahal, tapi sekarang makin kemari makin bisa ditemukan tempat-tempat dan juga produk-produk yang lebih murah dan lokal itu tadi. Dan moga-moga tadi beli yang baik.org itu informasinya banyak sekali. Moga-moga jadi online shop yang paling jos. Amin. Amin. Baik, kita ke Pak Lukas lagi nih ya. Pak Lukas, tadi kan kita sudah lihat video tuh sebelum kita mulai begitu ya. Itu diluncurkan di website Beli Yang Baik terbaru yang akan menampilkan rekomendasi produk-produk yang dinilai itu memenuhi kriteria minimum berkelanjutan begitu. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan lebih lanjut. Ya, sebenarnya itu semua dirangkum dalam 6 prinsip tadi ya. Yang awet, yang lokal, yang baik, yang terbaliknya, yang perlu dulu dari Yang awal. perlu dulu. Yang perlu, kalau nggak perlu jangan dibeli. Ingat ya. Yang awet itu artinya sekali diproduksi kita pakai lama sekali, tidak beli buang. Kemudian beli yang alami itu artinya tidak ada campur tangan bahan kimia dan sebagainya, yang sebenarnya juga untuk kebaikan kita ya. Supaya kita sehat dan tidak terpapar oleh segala macam. Kemudian beli yang organik itu juga sama. Nah, mengenai sampah tadi jelas, kita sebenarnya sudah lama bergulat dengan sampah. Kalau dulu sempat ada isu di Bantar Gebang, isunya tetap ada, cuman kita sudah lupa. Sekarang pindah lagi ke laut. Banyak sekali plastik yang kita buang ke laut. Karena kalau kita lempar kemanapun, dia hanyut sampai ke sungai, akhirnya juga ke laut. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, kita perlu mendorong gaya hidup yang lebih sustainable. Tidak hanya karena itu perlu dan penting, tetapi juga mari kita membuat itu menjadi sebuah gaya hidup yang trendy. Begitu itu trendy, agak mahal pun nggak apa-apa. Seperti kita beli fashion, agak mahal pun nggak apa-apa, karena kita menyukai. Nah, beli yang baik ini juga mendorong ke arah sana. Bagaimana lifestyle ini menjadi trendy kalau dia berkontribusi kepada alam, kalau dia sustainable. Kira-kira itu yang perlu disampaikan message-nya. Baik. Pak Lukas, nanti kita akan kembali ngobrol dengan Pak Lukas. Kita akan ke tuan rumah dulu nih. Mas Rahmat nih ya. Pengen tanya nih, kenapa begitu ya Kuningan City ini menjadi lokasi diselenggarakannya Beli Yang Baik SCP Expo ini, Mas Rahmat? Pertama, kita sangat senang untuk bekerjasama dengan WWF karena dengan program Beli Yang Baik ini juga berselaras dengan kampanye Kuningan City, yaitu KC Teman Bumi, di mana tenan-tenan maupun customer yang datang itu tidak membawa sedotan dan dan ramah kantong plastik. Betul. Gitu. Jadi semoga dengan program Beli Yang Baik ini bisa berdampak baik sama lingkungan, baik maupun di luar Kuningan City ataupun dalam Kuningan City. Gitu. Buat pesepeda juga. Betul, dan tadi menyinggung Mas Nugi tadi happy banget kayaknya. Sampai langsung keliling-keliling. Betul, ini Saya jujur tadi lagi ya, dibahas. dari depan jalan raya mau masuk, saya nanya, ngeliat satpamnya, Mas boleh masuk? Oh silakan Pak. Kok boleh? Masuk. Lewat metal detektor masuk ke sini.
Terus ngapain lo dibawa? Bisa digoes? Hah? Boleh digoes di dalam mall? Waduh. Ini dia nih, mumpung udah disinggung gitu kan. Iya. Saya sering dengar gitu dari teman-teman bahwa kalau weekend ini Iya. tuh buat tempat nongkrong, buat tempat ngumpulnya anak-anak pesepeda. Betul. Gitu ya. Nah, akses seperti apa sih sebenarnya yang diberikan oleh Kuningan City? Kabarnya nih ada kelokan-kelokan ke atasnya ya? Iya, betul. Kita punya wahana namanya Tanjakan 13. Nah, itu dia. Itu bisa lewat dari area baratnya kita di Oke. RAM sampai ke lantai ke-13 jatuhnya di Kuningan City. Di situ view-nya bagus sekali dan biasa kita di atas sana juga ada tenan-tenan kita sediakan. Jadi ketika sampai di sana bisa mau minum gitu ya, di luar bulan puasa ya. mau makan, mau sarapan juga bisa di situ. Dan biasanya kalau komunitas-komunitas yang udah ada di Tanjakan 13 biasanya foto-foto terus ya ngumpul kayak gitu sih. Jadi di parkiran sampai lantai 13 itu. Betul. Wih, Betul. lumayan. Tertantang habis ini? Itu atlet itu biasa. Yang mau ikut Audax itu biasanya. Tapi Mas Rahmat, itu hanya weekend saja atau di hari biasa boleh? Setiap hari kecuali hari Senin dan Jumat. Oh, kecuali Senin dan Jumat. Senin dan Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Dari Yang jam buat tanjakan yang buat 13-nya. Tapi tanjakan. kalau di area Ground Kuningan floor City ini? di ground floor itu setiap hari. Oh, setiap hari dan sampai mall tutup pun boleh? Boleh dari pagi. Woi, Dan itu setiap Puas-puasin Mas Nugi. Betul, puas-puasin Mas Nugi. Dan setiap Sabtu Minggu kita juga bekerja sama komunitas sepeda buat mereka riding di sini, terus finish juga di sini gitu. Oke, ya mungkin nanti Mas Nugi bisa mengajak teman-teman komunitas pesepedanya untuk ke Kuningan City ya Mas Iya, Nugi ya. boleh. Supaya nggak di Tangerang Selatan. Iya. bisa di Jakarta. Di video. Baik, itu tadi adalah salah satu campaign ya yang sudah dibentuk partisipasi begitu dari Kuningan City. Nah, mungkin kedepannya apakah ada seperti rencana kampanye lingkungan yang lain gitu dari Kuningan City, Mas Ada Rahmat? kemarin juga ada beberapa obrolan-obrolan dengan Mbak Megi juga kita meneruskan kerjasama selain diet plastik dan sedotan ini. Jadi mungkin habis ini kita mau meeting lagi sih. Kita mau ada apa lagi nih? Lanjut Gitu. nih. Lanjut. Waduh, oke baik. Jadi akan terus ya Kuningan City ini mendukung program ini. Baik, kita akan ke Mbak Asti nih ya. Ini kita akan sekarang menuju tentang beli yang lokal ya, beli yang lokal. Nah, bersama kita sudah ada Mbak Maria Asti, Duty Manager dari Parara Store. Mungkin bisa dijelaskan kepada rekan-rekan jurnalis di sini, apa sih Mbak Parara Store ini? Visi dan misinya tuh apa begitu? Silakan. Parara Store ini berawal dari inisiasi 30 lembaga atau NGO atau LSM yang tergabung di konsorsium Parara, yang tadinya itu hanya kita ada event per 2 tahun sekali dengan membawa produk-produk lokal dari pelosok-pelosok daerah yang pastinya buatan teman-teman yang di bawah naungan mitra-mitra. Oke. Lalu banyak konsumen yang bertanya atau yang kenapa sih kita cuma bisa ketemu produk yang lokal ini 2 tahun sekali, kenapa nggak dibikin bisa didatangkan di Jakarta khususnya karena produk ini benar-benar ada di pelosok daerah yang terpencil, terus yang masih kayak transportasinya apanya untuk dibawa ke kota besar itu sangat susah. Jadi dibentuklah Parara Indonesian Ethical Store, itu berdiri ya 2019, yang itu isinya produk-produk baik kerajinan maupun makanan minuman dari binaan-binaan 30 NGO tersebut. Wow, Gitu. luar biasa. Nah, ini sekarang kan udah ada marketplace beli yang baik nih, Ya. Mbak Asti. Nah, kira-kira menurut Mbak Asti sendiri begitu, apakah nantinya konsumen akan lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk lokal yang berkualitas? Pastinya akan sangat membantu sekali, karena makin kesini makin banyak konsumen yang mencari produk-produk seperti yang Pak Lukas tadi sebutkan. Dulu itu produknya mahal, terus orang kok jadi nggak mau gitu. Mungkin ya salah satu faktornya terlalu jauh atau terlalu sulit dicari. Dengan adanya website, dengan adanya marketplace yang baru ini lebih mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk-produk tersebut. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Rahmat nih. Tadi kan Pak Lukas sempat menyebutkan ya mengenai 63% tadi yang ternyata konsumen tuh sudah mulai mau dan akan mau beralih begitu ya untuk membeli produk-produk lokal yang sustainable, yang ramah lingkungan begitu.
Nah ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia sebenarnya sudah mulai memperhatikan akan produk-produk apa sih yang akan dibeli begitu ya. Nah dengan tren ini apakah Kuningan City juga akan consider akan membuka adanya offline store yang menjual produk ramah lingkungan atau berkelanjutan di kedepannya begitu? Iya, kita juga beberapa kali bekerja sama dengan Pasar Tani, yaitu binaannya Kementerian Pertanian buat menjual produk-produk lokalnya mereka gitu. Jadi hasil taninya mereka kita kasih space di koridor dan kalau nggak salah ini udah tahun ketiga mereka di sini dan 2 kali mereka dapat bisa ekspor ke luar Indonesia. Gitu sih. Oh oke, baik. Nah ini menarik ya. Sekarang kita menuju ke Mbak Asti ya, ke Mbak Asti ini. Sebenarnya apa sih Mbak Asti yang penting bagi masyarakat Indonesia untuk membeli produk lokal, bisa pangan begitu ya, bisa barang lokal, dan sebenarnya benefitnya apa bagi kita dengan membeli produk-produk lokal ini? Oke. Seperti yang kita tahu orang-orang Indonesia atau orang-orang mungkin di negara tertentu lebih kenapa sih lebih suka produk-produk impor gitu ya. Padahal di dalam negeri sendiri khususnya Indonesia itu kita punya banyak banget produk yang berkualitas, yang lebih sehat, yang bahan-bahannya atau ditanam kayak misalkan kayak beras atau apa ditanam secara berkesadaran, bebas dari bahan-bahan kimia. Dan itu pastinya lebih sehat untuk badan. Gitu ya. Dan seperti tadi yang sudah dilakukan Mas Nugi juga, nggak usah beli produk-produk yang terlalu jauh, belilah yang ada di sekitar kita, belilah yang secara umum bisa disebutkan untuk beli yang lokal. Fungsinya selain kita mendapatkan produk yang ramah lingkungan, yang minim jejak karbon atau apa yang artinya lebih sehat, kita juga membantu untuk meningkatkan taraf hidup si produsennya tersebut. Kalau misalkan petani punya produk berkualitas tapi nggak ada yang beli, dia lama-lama tidak mau bertani lagi, gitu kan? Produsen makanan atau handicraft atau apapun yang memproduksi produknya, tapi tidak ada yang beli, ya dia nggak akan ada yang beli, taraf hidupnya anjlok dan terciptalah banyak kemiskinan lagi, seperti itu kan? Jadi yang amat penting sekali. Dan kenapa justru orang luar negeri suka sama produk kita, tapi kita malah enggak gitu. Malah mencintai produk orang lain, gitu. Oke, setelah ini kita akan ke pertanyaan ya dari rekan-rekan jurnalis, tapi saya pengen ke Mas Nugi, ini penasaran sebagai seorang public figure begitu ya. Ini kan orang pasti menyorot gitu kan, followernya banyak gitu, apa yang dipakai, apa yang dikonsumsi gitu kan, orang pasti akan menyorot gitu. Nah biasanya ada kecenderungan pengen nih memperlihatkan yang branded gitu. Mas Nugi sendiri gimana? Apakah bangga menggunakan produk lokal yang tanpa brand gitu? Produk lokal punya brand. Sepeda saya buatan Indonesia Kendal. Wih. Tas saya buatan Jakarta. Misalnya kayak gitu. Itu saya publikasikan dan buat saya sih semakin saya banyak semua item buatan Indonesia, semakin saya merasa menjadi lebih Indonesia lagi. Dan itu yang aku suka sebenarnya. Walaupun tetap ada item-item yang mungkin kayak semacam teknologi-teknologi yang belum bisa kita kenal lebih awet dan segala macam buatan Indonesia, tapi sebanyak mungkin item yang saya gunakan biasanya sih buatan Indonesia semua. Wow, luar biasa loh. Dari yang saya pakai sehari-hari dulu lah. Jadi karena buat saya apa ya, yang kenyataannya yang pasti kalau ada apa-apa saya nanyanya lebih gampang karena orangnya di dekat saya. Kalau ada yang rusak-rusak gampang gitu. Ya, saya sebagai penggemar kopi misalnya, ya saya belinya kopi yang lokal Indonesia satu, terus yang juga jualannya di pasar dekat rumah. Dan karena mau tukar-tukar dia nanya, ini kopinya gimana nih? Kok gue ngerasain, lo masih pakai yang ini mas gitu ya. Jadi kan komunikasinya jadi lebih harmonis gitu sama si produsennya sendiri. Dan kemarin waktu era pandemi ini kita kan sesama anak band punya gerakan beli dagangan teman. Dan itu ternyata benar. Karena Mbak Asti itu saling membantu dan kita memperkuat untuk daya tahan kita menghadapi pandemi yang makin belum tahu kapan selesainya. Dan ini jadi suatu kekuatan tambahan sebenarnya dengan item beli yang baik ini sekaligus membungkus tuh semua bahwa Indonesia ini butuh satu bentuk gotong royong yang bisa langsung
diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dengan selalu mencari produk-produk yang satu tadi yang semuanya alami, yang perlu awet, alami dan lokal, dan itu sekarang saya sangat gembira karena akan dikatalogkan secara jelas dan harganya yang pasti nanti akan makin terjangkau dan ini moga-moga dijadiin bener trending. Iya. Dan moga-moga para sultan-sultan YouTubers itu langsung mengendorse karena aku pengen banget ini jadi solusi buat Indonesia. Gitu. Terutama untuk keramahannya terhadap lingkungan hidup kita. Iya. Pandemi ini sebenarnya ada juga hal baik yang bisa kita ambil. Seperti yang Mas Nugi bilang ternyata selain orang jadi aware untuk olahraga sehat, bersepeda, hobi tanaman ya Mas Nugi ya, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian juga gotong royong bantu usaha teman itu tadi. Luar biasa. Ya ternyata ada hikmah semua di balik. Ada hikmahnya. Baik. Kita sekarang akan menuju ke pertanyaan. Belum ada pertanyaan dari baik. Kita akan ajakin untuk jurnalis ya teman-teman untuk bertanya boleh. Ya, kita masih mempunyai beberapa menit ke depan untuk Anda yang mau bertanya. Boleh kepada Pak Lukas, boleh kepada Pak Rahmat nih sebagai tuan rumah di Kuningan City. Mungkin ada yang kepengen kita juga. boleh satu sama lain boleh nanya-nanya. Oh, boleh. Mas Nugi pengen nanya Mbak Asti boleh gak? Oh, boleh, silakan. Jadi di Parara itu yang udah tergabung tuh produknya apa aja tuh Mbak? Apa makanan, garmen dan segala macam? Semua, karena Parara ini jadi konsep satu store, mulai dari produk makanan, bahan bakunya, terus ada handicraftnya juga, jadi semua sudah jadi satu. Itu seluruh Indonesia? Iya, yang pokoknya mitra kita atau produsen kita itu yang tergabung dalam menjadi binaan 30 mitra. Salah satunya, nggak harus 30-nya ini satu. Jadi ada garmennya juga. Ada garmennya juga, jadi bikin kayak tenun dengan pewarna alam, terus hanya kainnya saja, atau terus mungkin ada penjahitnya dijadikan baju, dijadikan tas, dijadikan dompet, seperti itu. Kalau ingin bergabung bagaimana? Ke Parara syaratnya bagaimana? Syaratnya sih harus menjadi binaan dari salah satu mitra pendamping. Dan pastinya produknya lokal. Dan jadi bergabung itu gratis kan? Iya. To the point dong. Itu dulu yang ditanya di depan. Kalau masih kecil kan takutnya ini harus begini, aduh susah Mbak, saya belum bisa apa-apa, baru bisa bikin ini ya. Itu terbuka sekali ya Mbak? Terbuka sekali, cuman tetap aja harus kayak kalau QC ya? Kalau WWF-nya kan tadi punya 6, kita juga pokoknya yang lokal, adil, sehat, lestari. Kita juga punya value-nya sendiri. Apa tadi value-nya Mbak? Boleh diulang tuh? Lokal, adil, sehat, lestari. Lokal, adil, sehat, lestari bisa jadi lagu. Dari 4 kata ini ya. Lokal, adil, sehat, lestari. Baik, kita ke Pak Lukas. Pak Lukas, ini kan ada 6 aksi beli yang baik yang kita akan terus dengungkan begitu ya. Agar orang-orang itu aware, beli yang perlu terlebih dahulu, beli yang lokal, beli yang alami, beli yang awet, beli yang eco-label dan mau dibawa kemana. Mungkin Pak Lukas bisa wrap up gitu ya kepada jurnalis, teman-teman juga yang sekarang menonton begitu. Apa sih message intinya yang ingin disampaikan dengan 6 aksi ini? Ya, mungkin begini ya mudahnya, seperti yang di kartun di depan tadi yang teman-teman semua nonton. Iya, video awal tadi ya. Apapun yang kita konsumsi itu membutuhkan bahan baku dari alam. Cara mengambilnya itu bagaimana itu menjadi perhatian sebenarnya. Iya. Mau dibabat habis, mau dihemat-hemat dan dipakai seperlunya. Jadi tidak hanya produk yang ada di tangan, tetapi mulai dari bagaimana barang-barang itu diproduksi, dari mana diambil, bagaimana cara mengambilnya. Kalau bahasa kerennya itu namanya sekarang traceability. Produk-produk yang kita beli itu harus bisa di-trace dari asalnya. Nah, asalnya itu juga ada kaitannya dengan Mbak Asti tadi yang adil. Jadi kalau misalnya karbohidrat ya, makanan pokok, nggak adil kalau yang laku itu hanya mie, nasi, dan kentang. Masih ada ubi jalar, jagung, talas, dan masih banyak lagi. Kalau saya besar di Jawa Tengah, Mas Nugi juga pasti masih ingat. Mana Pak Jawa Tengah, ada Pak? Kimpul di Jogja. Oh ya, tetanggaan. Ada Kimpul, ada macam-macam lah. Dan itu tidak laku. Padahal kesetaraan itu ada ketika siapapun memproduksi apapun, dia juga punya kesempatan untuk menjual. Untuk kita konsumen, yang pesan yang paling penting adalah ini tentang menghargai kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati Indonesia.
yang berharga itu tidak hanya mangga dan jeruk, tapi masih banyak buah lagi. Yang trendy itu tidak hanya garmen-garmen berbrand dari luar negeri, tapi banyak sekali kerajinan lokal. Jadi bagaimana kita mengapresiasi kekayaan kita sendiri. Oke, Keren. baik. Sepertinya Pak Lukas laku nih, sudah ada yang bertanya kepada Pak Lukas lagi nih ya. Dari Adisa, dari Republika nih, bagaimana mekanisme berbelanja lewat laman beliyangbaik.org? Apakah transaksinya bisa dilakukan langsung di laman tersebut atau akan diarahkan ke laman resmi masing-masing brand? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kategori gerai apa yang paling diminati selama penyelenggaraan Beli Yang Baik Expo ini? Silakan Pak Lukas. Agak panjang nih ya. Iya, agak panjang. Yang pertama memang betul, silahkan mengunjungi site tersebut. Ya. Dan di dalamnya sudah ada pilihan merchandise, barang yang akan dibeli. Oke. Nah, kalau yang kedua mengenai apa yang Kategori gerai. gerai, mohon maaf saya juga baru hari ini mulai melihat, Iya. tapi dalam sekian hari nanti pasti akan ada tren ya. Tapi mungkin ini Mbak Asti malah manggut-manggut barangkali punya bayangan apa sih yang, karena sehari-hari kan bergelut dengan merchandise semacam itu. Pasti gerai makanan dan minuman Golipan yang iya, benar-benar bersentuhan langsung sehari-hari kita butuh. Gerai makanan ya biasanya ya. Kalau Mas Nugi lebih tertarik makanan atau barang-barang sebenarnya sih? Aksesoris kayaknya banyak aksesoris soalnya. Saya kalah nih. Moso sih banyak, enggak juga. Ya saya makanan sih, beneran. Lebih ke makanan ya. Karena itu yang paling banyak dikonsumsi setiap hari. Oke. Ya, kalau baju juga belinya sebulan sekali misalnya kan. Jadi kalau setiap hari sih pasti makanan. Jajanan ya. Oke, baik. Kita masih menunggu juga untuk rekan-rekan ya yang mau bertanya. Jangan lupa nama medianya juga ditulis ya. Oke, baik. Nah, ini kan acaranya Pak Lukas sampai tanggal 24 April. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada teman-teman jurnalis apa sih nantinya sampai dengan tanggal 24 nih isinya? Sebenarnya yang utama adalah mengajak ke 95 peserta ya. Untuk diberi kesempatan diperkenalkan produknya, itu yang paling penting. Dan membuka hari sebanyak hari mungkin, supaya lebih banyak pengunjung yang mengenal. Interaksi itu yang kita inginkan sebenarnya, tidak sesuatu yang muluk-muluk ya, tapi supaya mereka mengenal. Karena ternyata banyak juga konsumen di Jakarta ini yang tidak kenal kekayaan alam kita. Mereka biasa melihat apa yang sudah ready made di rak supermarket, tapi belum sempat atau belum menyempatkan diri untuk melihat ada apa lagi sih di luar itu. Nah, ini kesempatannya untuk mengenal itu semua, dan saya rasa produk-produknya akan menarik sekali ya. Tadi ada produk pertanian lokal, ada kerajinan, saya juga melihat beberapa ada yang memproduksi ukiran. Tapi saya rasa masih banyak lagi ya yang bisa dieksplor, so silahkan datang. Oke. Kalau Pak Lukas sendiri favoritnya apa? Makanan juga kah? Iya, cemilan, jajan. Apalagi. Ini pada suka cemilan tapi pada kurus-kurus amat ya. Baik-baik ya, jadi sampai tanggal 24 Anda bisa menyaksikan secara virtual di Beli Yang Baik ya, di website Beli Yang Baik begitu ya. Oh, sudah ada pertanyaan baik dari Ulil. Dari liputan6.com, izin bertanya ke Pak Lukas kembali, bagaimana konsumen mengidentifikasi barang eco-label yang sertifikasinya orisinal dan bisa dipercaya? Oke. Menarik Ya, nih. Menarik. Ya. Menarik, dan prinsipnya sama seperti brand yang lain. Oke. Yang pertama ya kita lihat brandnya, karena hanya itu cara mengenalinya. Tetapi kalau mau lebih ngulik lagi, mungkin bisa dicek registrasinya. Karena selalu ya, bahkan yang saya dengar juga sayur organik pun dulu banyak yang meniru. Semua di label organik padahal belum tentu organik. Ya, betul. Jadi membeli label yang sudah dikenal itu satu, karena sudah terbiasa dan tahu itu memang secara traceability tadi berasal dari pola produksi yang baik. Yang kedua, kalau masih ngulik, coba dicek registrasinya. Dan yang lebih penting, kalau memang ada yang memalsukan, ini tolong diekspos ya, karena ini yang sering merugikan petani. Tuh, kalau ada yang memalsukan diekspos saja. Iya, dari desa-desa sana mereka bekerja keras untuk memproduksi sesuatu yang unik. Begitu sudah laku, banyak yang meniru. Nah, ini yang harus kita lindungi. Kita harus memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang berusaha.
dan jangan curang lah, intinya itu. Jangan curang ya. Baik, ini ada dari Felis ya, Bisnis Indonesia atau bisnis.com untuk Mas Nugi. Mas Nugi, apa saja tips untuk mengajarkan anak dalam menerapkan gaya hidup yang sustainable? Menarik nih. Ini pertanyaan saya habis ini sebenarnya. Udah duluan. Berarti Ya, nggak boleh ngomong nanya. anaknya udah 14 tahun ya kan, Iya. sudah bisa nih diajak untuk diskusi mengenai gaya hidup yang sustainable. Gimana nih Sering tipsnya? banget, sering banget. Nah, yang 14 yang cowok cewek? Cowok. Yang cowok. Heeh. Oke. Jadi kebetulan saya udah cukup lama beraktivitas di dunia konservasi bersama teman-teman dari WWF dan udah banyak kenalan. Jadi otomatis cerita perilaku yang saya bawa ke rumah, jujur aja tips pertama adalah ngenalin tentang Indonesianya dulu. Iya. Tentang tanah airnya dia. Dari umur 3 tahun, semenjak dia udah mulai lincah kemana-mana jalan-jalan, saya suruh naik pohon dulu, saya suruh masuk ke got dulu, segala macam saya kenalin. Alam ya. Iya, bahwa inilah Indonesia yang ada di sekitar kita dulu. Indonesia yang di luar sana ada. Saya kenalkan misalnya satwa-satwa yang bisa kita kunjungi, tempat-tempat rumah-rumah satwa. Kemudian juga habis itu mulai saya pertontonkan apa yang ada di dunia maya dari YouTube yang kebetulan saya cariin. Habis itu terus ini semua masih diapain? Anak saya nanya, terus ini kita semuanya punya ada? Enggak, ini bisa hilang kalau kita enggak jaga. Jaganya gimana? Kita naik sepeda yuk. Aku mulai ajarin naik sepeda. Dia jadi umur 4 tahun aku ajarin sepeda roda 2 dan ternyata berhasil dalam waktu cepat. Dan kemudian saya mulai ajak dia naik sepeda kemana-mana sampai di sekitar rumah saya daerah Bintaro. Pokoknya mau itu belanja, mau itu kuliner, mau itu jalan-jalan. Ya. Selama ini transportasi saya sepeda karena kebetulan memang saya udah nggak punya mobil dari 2009. Jadi saya harus ngajarin dia naik sepeda. Dari situ dia mulai mengenal sampai akhirnya kemarin dia bisa ngobrol sendiri dengan teman-temannya, bikin satu drama yang judulnya tentang mencintai bumi. Dengan apa yang dia ucapkan berarti ada satu hal yang nyantol. Jadi memang tipsnya yang pasti terus-menerus diajak ngobrol, diperlihatkan perilaku-perilaku dari mulai bawa tas belanjaan, botol minum. Dari 2015 kebetulan memang sudah pakai sedotan dari bambu. Wow. Terus juga bawa sendok garpu sendiri yang kemana-mana kita bawa dan sempat punya tempat makan. Kalau SD kan selalu tempat makan, itu tempat makannya itu dipakai kalau buat jajan ya gorengan karena saya suka gorengan, jadi ya itu dibawa pakai ini aja mas gitu. Atau kemana-mana kita selalu siap dengan hal-hal yang sifatnya nggak menyebabkan sampah, itu yang pasti. Kalau kita pergi ke daerah tempat hiburan, ada sampahnya nggak? Jangan deh kalau ada sampahnya, mendingan kita cari yang nggak ada sampahnya. Misalnya beli minum, mendingan beli minum yang nggak pakai sampah, jadi minumnya langsung di tempat botol kita minum gitu. Misalnya seperti itu, dan itu udah jadi terus-menerus sampai hari habit ini. ya. Saya cuma ngelakuin itu sih jujur aja, dan moga-moga itu berdampak nantinya ke depan cara dia memandang tentang perilaku-perilaku yang ramah lingkungan, karena nggak bisa kita cuma kasih teori sih, harus dikasih contoh-contoh yang langsung. Oke, baik. Kasih tahu nggak, dulu tuh Papa tuh bikin album pakai nama elemen-elemen alam loh gitu. Enggak? Oh iya, udah tahu. Kasih tahu ya. Oke. Kalau nggak ada itu nggak ada kamu loh. Oh, iya. Bapaknya nggak dapat duit loh. Panjang ya ini ya. Oke, baik. Nah, kita kembali mengenai Kuningan City yang sudah membuka akses bagi pesepeda begitu ya. Ini apakah ini ketika akan pas lagi tren aja atau kedepannya Kuningan City akan terus seperti ini? Kedepannya sih akan seperti ini karena pertama memang awalnya dari tren sepeda yang tahun lalu membludak. Iya. Yes. Ajaib itu sih. Iya, itu lumayan fenomenal. Terus ya udah kita kita dari Kuningan City dari Pemda juga dapat sertifikat sebagai bangunan ramah sepeda. Salah satu dari 10. Wow, selamat Kuningan City. Jadi kita merespon apa yang akan kita lakukan setelah dapat penghargaan itu gitu. Ya udah, kita kedepannya akan tetap memperbolehkan si para customer buat datang menggunakan sepeda, dan
setiap hari monggo aja gitu, karena kan yang sering terjadi pagi-pagi terus pada pulang, tapi belakangan kerja makan siang gitu udah mulai banyak yang datang pakai sepeda sih. Oke, Kabarnya malah ada tempat buat showernya ya? Ada. Kenapa sih aku mau tanya di sosial? Ya itu dia. Habis Oh, pesepeda Yang MC hostnya ini. Insting pesepeda. Racing pesepeda. Karena kan kalau kita bike to work gitu ya, kantornya nggak nyediain tempat shower, agak-agak sedih juga Iya, gitu iya. ya. Ini gimana dengan Kuningan City? Apakah juga menyediakan untuk shower gitu setelah? Ada, kita sediain Wow. kamar mandi buat para pesepeda di lantai ground floor, di belakang concierge kita, berdekatan dengan toilet juga di situ. Terus kita punya fasilitas buat pompa sepedanya, dan itu free, Oke. dan parkir sepeda secara free. Orang masuk aja free, Iya. apalagi parkir ya Iya. kan? Tadi Mas Nugi datang nenteng sepedanya, Iya, tahu nenteng gitu sepeda. gue pakai ya. Kebiasaan, Tahu kebiasaan. gitu Tadi gue saya pakai. nanya, ini sepedanya Mas Dugi? Iya. Oh, kenapa dilipat? Terus bawa aja. Oh, boleh. Jadi Belum saya tahu. gini, Mbak Rara, dulu Iya. saya itu pernah bikin tayangan investigasi tentang Jakarta aman dan ramah nggak untuk pesepeda. Tahun 2010. Jadi saya keliling-keliling ke gedung pemerintahan, gedung pertokoan, gedung apapun, belanja. hotel dan segala macam. Iya. Nggak semuanya memberikan itu, dan saya ngalamin sendiri berbagai macam kendala hal-hal itu. Jadi ini buat saya sangat-sangat mencerahkan, karena orang bersepeda jujur aja salah satu atribut dari gerakan ramah lingkungan, dan sekarang menambah kesehatan kan, imunitas. Setuju. Dan moga-moga ini di endorse banyak pusat perbelanjaan seperti Kuningan City yang udah keren banget ini. Ujung-ujungnya endorse ya. Iya, Oke. moga-moga Kalau jadi yang endorser. dulu itu kan trennya mall bisa masuk hewan peliharaan gitu Iya, ya. iya. Sekarang sepeda loh, luar Sepeda. biasa. Harapannya Mas Nugi mungkin dengan kepengennya nih akan lebih banyak lagi yang meniru seperti ini ya. Akhirnya berdampak pengurangan penggunaan transportasi pribadi, mobil-mobil. Karena sepeda-sepeda udah bisa gampang dipakai kemana-mana, bahkan ke mall. Yes. Kan tadinya kan orang mikir ribet, parkir di mall susah, nggak aman dong kalau sepedanya mahal-mahal. Nah, ini malah bisa masuk. Nah ini moga-moga ini jadi jawaban bahwa Jakarta menjadi kota yang ramah pesepeda dan sekaligus kota yang banyak pesepedanya. Amin. Gitu. Amin. Mudah-mudahan ini nggak cuma tren sebentar aja. Amin, setelah amin. Itu yang pandemi penting. ya. Nantinya akan terus berlanjut. Sustainable juga. Sustainable. Baik, ini tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber kita pada sore hari ini. Kita mulai dari sekarang, tuker ya. Dari mulai Mbak Asti dulu. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman jurnalis, silakan. Oke, jadi untuk teman-teman pastinya tetap memproduksi, memakai dan lebih mencintai lagi produk yang lokal, terus yang awet, yang beli seperlunya aja, terus yang ramah lingkungan juga, dan pastikan untuk terus melihatnya mengikuti di websitenya Beli Yang Baik. Baik, Mbak Asti. Sekarang kita ke Mas Nugi. Minta closing statement-nya Mas Nugi, silakan. Ya, saya menganggap bahwa Beli Yang Baik ini menjadi salah satu trending yang semoga menjadi sebuah hal yang umum dilakukan sama kita-kita yang ada di abad ini. Karena saya generasi X, mungkin yang abad ini kan generasi Y ya, atau Z ya? Z. Gen Z. Nah, moga-moga ini menjadi sebuah barometer bahwa Gen Z ini juga bisa melakukan hal-hal yang banyak dan berdampak baik sama lingkungan. Ternyata caranya nggak perlu harus terjun langsung ke hutan, ke laut, ke gunung, ataupun menjadi aktivis-aktivis lingkungan. Kita dari perkotaan dengan cara hidup kita sebagai masyarakat urban bisa melakukan banyak hal. Caranya dengan melakukan beli yang baik, dan apalagi memang kita mensupport gerakan untuk menghidupi produsen-produsen asli Indonesia yang kemudian nanti akan berdampak sama kehidupan kita menjadi lebih sejahtera. Amin, amin, amin. Dan jangan lupa nanti kalau udah siap semuanya, silahkan masuk ke beliyangbaik.org, dan di situ kita bisa melihat barang-barang yang bisa kita pilih dengan tetap membeli yang perlu, tetap membeli yang alami, tetap membeli yang awet, tetap membeli yang bereco-label, terus tetap membeli yang Mau dibawa kemana? habis itu dipikirin mau dibawa kemana sampahnya.
Iya. Gitu. Oke. Jadi itu buat saya yang pengen saya sampaikan. Terima kasih Mas Nugi. Kita ke Mas Rahmat. Bagaimana Mas? Untuk semoga dengan program yang baik ini menjadi trigger untuk majunya UKM-UKM dan lokal brand Indonesia, sehingga meningkatkan perekonomian juga. Di samping itu bisa menjaga lingkungan. Yes. Dan juga silakan datang ke Kuningan City di area ground floor, karena di sini banyak barang-barang keren yang bisa teman-teman beli. Baik, ya naik sepeda juga boleh. Betul. Ya, diperbolehkan. Diperbolehkan. Baik, and last but not least, of course, Pak Lukas silakan. Iya, wah, yang lain sudah diborong saya jadi harus cari ini. Tapi singkat saja, barangkali yang pertama, teruslah mengapresiasi keanekaragaman hayati Indonesia. Itu kekayaan kita yang tidak ternilai. Yang kedua, dalam keseharian kita, teruslah menyadari untuk tidak menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan. Iya. Dua hal itu yang harus selalu diingat-ingat. Dan yang terakhir, segeralah mengunjungi beliangbaik.org untuk melihat apa yang bisa rekan-rekan sumbangkan untuk alam. Baik. Dan untuk masyarakat Indonesia yang mengusahakan hal-hal yang seperti yang disampaikan Mas Nugi tadi. Yes, Ya. yes, baik. Semoga sukses acaranya sampai dengan tanggal Amin. 24, nanti lancar. 20 sampai 24 masih ada di Kuningan City ya. Masih, Untuk ya. melihat langsung merchandises. Bisa, ya. Merchandises. Jamak ya. Keren banget. Nanti pakai sepeda sekali lagi jangan lupa. Boleh Iya. ya. Mas Nugi jangan kemana-mana, nanti mau nyanyi juga, mau perform ya. Itu siapa? Heh? Kan dibayarnya sampai perform. Iya. Oke, ya. Ini dengan Baik. anakku itu tadi. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan dengarkan lagunya ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan jurnalis. Tapi saya mau mengingatkan kembali nih ya, untuk yang hadir sekarang, bahwa Beli Yang Baik Expo ini diselenggarakan dari tanggal 20 hingga 24 April secara virtual dan offline ya. Akan ada ragam produk yang dijual di sana. Beberapa contoh produk yang dijual ada buah dan sayur. Ini kalau secara penampilan tidak cantik ya, karena nggak lolos quality control, tapi karena bentuknya nggak ideal begitu ya. Tapi menyalurkan kembali ke pelanggan dengan harga yang lebih murah sampai dengan 30% begitu. Lalu ada pasir kucing atau natural cat litter begitu ya, yang bisa terurai ya. Sedangkan untuk produk fashionnya ini ada yang menggunakan bahan bakunya dari sisa kain pabrik berkualitas sebagai material utamanya. Dan masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya dan tentu saja berkualitas ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis, Bapak Ibu narasumber ya yang sudah hadir, Mas dan Mbak ya. Pada saat ini jangan lupa rekan-rekan semuanya diundang untuk mengunjungi Beli Yang Baik SCP Expo secara virtual melalui www.beliyangbaik.org begitu. Baiklah, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini berpartisipasi dalam pameran virtual. Kita akan lanjut sampai dengan tanggal 24 ya. Dan sebelum saya undur diri, langsung saja saya mau perkenankan Mas Nugi untuk menghibur kita semuanya. Live performance dari Mas Nugi. Terima kasih semuanya. Selamat sore, Mas Nugi silakan. Ya. Kayaknya ini udah cukup lama ya Beli Yang Baik ini dengan WWF Indonesia udah diprogramkan, dan sampai sekarang ternyata masih jadi kesinambungan yang sama-sama saling menyemangati. Kenapa penting Beli Yang Baik, masyarakat tahu nggak? Nanti kita akan cari tahu bareng-bareng. Nanti Dada akan cerita kenapa Dada ada di sini, kenapa ada Dada barengan dengan WWF Indonesia dari tahun 98 sampai sekarang. Dan terus kita juga menyuarakan hal-hal yang sifatnya membuat bumi dan manusia hidupnya lebih harmonis. Keren loh. Ini SMP kelas 2 loh. Oke, kita akan nyanyi lagu pertama, judulnya Bisa Lebih Bahagia. Karena saya percaya ada satu kekuatan yang dikaruniai sama Yang Maha Kuasa, sama Tuhan. Bahwa kita dikaruniai oleh perasaan ini, perasaan cinta. Cinta yang universal untuk siapapun, untuk apapun. Karena kita mempunyai satu kesamaan, yaitu sesama ciptaan Tuhan. Bisa lebih bahagia. Oke Arka?
Kita berdiri dulu. Biar siap-siap jogetannya asik. Dan ini adalah live pertamanya Arka untuk show hybrid model kayak gini ya Mas ya? Yoi, Oke. Are you ready Arka Zora? I'm ready. Oke. 1, 2. Belum. 1, 2, 3, 4. Bisa lebih bahagia. Kita semestinya lebih bahagia bila yang dirasa hanya cinta. Oh, 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 kita semestinya lebih bahagia bila di dunia beda tak nyata. Oh, 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 hidup di setiap hati tanpa murni, tanpa benci. Mungkinkah dalam sehari dunia mau bersaksi bahwa cinta akan membawa damai, sehingga semesta raya lantang membuka suara. Hiduplah manusia dalam cinta, di dalam cinta. Cinta. Kita semestinya lebih bahagia bila yang dirasa hanya cinta. Pergi jauh iri dengki, kita semestinya lebih bahagia. Oh, oh, bila di dunia beda tak nyata, kita semua bersaudara. Hidup di setiap hati tanpa murni, tanpa benci. Mungkinkah dalam sehari dunia mau bersaksi bahwa cinta akan membawa damai, sehingga semesta raya lantang buka suara. Wahai manusia, hiduplah di dalam cinta. Mungkinkah dalam sehari dunia mau bersaksi bahwa cinta akan membawa damai, sehingga semesta raya lantang membuka suara. Hiduplah manusia dalam cinta. Lagi-lagi mungkinkah dalam sehari dunia mau bersaksi
Setiap makhluk yang ada di bumi makin merasakan cinta sejati, sehingga kita dan bumi akan hidup harmoni, membawa kasih untuk semua ciptaannya. Bisa lebih bahagia, itu saya percaya banget. Mamas percaya nggak sama kekuatan cinta? Oh ya dong, percaya dong. Percaya banget ya, karena udah jatuh cinta ya, asik. Karena Arka ini seorang anak yang tiba-tiba aja muncul di usianya yang ke-14 tahun ini menjadi anak yang musikus banget. Dan gitarnya lebih jago daripada saya, dan hari ini makanya saya pengen ngasih tahu kepada teman-teman WWF maupun juga teman-teman di seluruh dunia yang menyaksikan Beli Yang Baik Hybrid Expo kali ini, bahwa kita sama-sama punya satu kesepakatan. Saya ayahnya, dia anaknya, dua generasi yang berbeda, tapi kita punya satu kesamaan dan satu kebutuhan, yaitu untuk menjalankan kehidupan yang baik dan harmoni sama alam. Salah satunya nih, ayo kita ngobrolin sebentar Mas, tentang Beli Yang Baik. Jadi Beli Yang Baik ini adalah salah satu program yang bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari konsumsi kita. Konsumsi? Iya, Mas Arka kalau belanja misalnya, yang seingat Mamas, setiap kita pergi belanja, apa yang kamu ingat? Pasti kalau beli belanja ya, Kita ngapain? kita bawa tas belanja sendiri. Mosok sih, jangan cuma di depan kamera ngomong kayak gitu. Oh benar, pasti. Dari kapan itu? Dari sejak aku SD. Weh, dari sejak kamu TK juga udah iya. Bahkan jadi kesempatan saya untuk menjalankan apa yang saya suka dan kemudian saya turunkan ke anak saya, kebetulan itu sangat biasa dia temui. Dan kita kalau pergi naik apa Mas? Pergi ke tempat belanja? Sepeda. Hah? Sepeda. Naik sepeda gimana caranya? Naik sepeda. Ada adik saya. Di mana, Ma? Adik? Deket. Nikahnya di mana? Deket stang. Dekat stang. Terus kamu? Di belakang. Itu kebiasaan saya untuk jarak-jarak terdekat saya mempergunakan transportasi sepeda. Itu salah satu untuk mensupport program Beli Yang Baik, karena Beli Yang Baik ini akan berdampak pada konsumsi, juga berdampak sama hal-hal yang perlu dan yang nggak perlu, dan yang pasti kita belanja dari jarak-jarak terdekat, karena dengan gitu kita juga mensupport produk lokal yang ada di sekitar kita, sehingga tidak banyak banget itu carbon footprint yang dihasilkan dari produsen sampai ke konsumen yang kita pakai. Dan juga yang pasti kita harus mempunyai kesadaran untuk membeli barang-barang yang sudah punya eco label. Terus juga membeli barang-barang yang perlu, itu yang paling penting juga. Dan sekali lagi, kemudian pada saat kita membeli dan harus membeli barang itu, kita harus mikir, ntar sampahnya ini mau diapain? Bener nggak? Bener. Jadi kebiasaan ini jujur aja bukan hal yang susah untuk kita lakukan kalau kita mau. Kadang-kadang ada yang mikir, susah, kita kan belum tentu ketemu barang-barang yang punya eco label tadi. Dan biasanya yang barang-barang eco label harganya mahal. Nah itu istilahnya selalu ada kendala dari setiap niat. Seperti kalau kita mau naik sepeda juga orang, Gi, lu di Jakarta naik sepeda nekat banget dari zaman dulu ya Mas ya, dari Mas Arka sebelum lahir. Bener. Dianggap saya sebagai orang yang cukup aneh dan nekat karena ternyata di Jakarta katanya polusi udaranya tinggi. Terus juga panasnya, mataharinya ada 3 kalau lagi panas. Terus juga trafficnya, macetnya dan segala macam. Tapi ya ternyata bisa dibuktikan kalau kita ada kemauan. Karena tiba-tiba di era pandemi dari tahun 2020 kemarin jeder lah. Orang-orang beramai-ramai melakukan aktivitas sepeda. Jadi bukan gara-gara bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak. Sama seperti juga Beli Yang Baik ini. Jangan kita menunggu, tapi kita udah punya kemauan dulu dan melakukan dengan hati yang bahagia. Karena itu adalah obat. Kalau kita ngelakuinnya dengan senang-senang pasti hasilnya Hasilnya positif. positif. Iya nggak? Bukan positif gara-gara dites antigen amit, tapi gara-gara kita punya pikiran positif sehingga apa yang dihasilkan juga hasil yang positif.
Nah untuk itu Beli Yang Baik ini sudah dicanangkan sama WWF sudah cukup lama. Dan waktu itu kita punya video klip yang judulnya Mulailah Dari Diri Sendiri. Yang jargonnya adalah kata-kata yuhu. Nah itu, jadi kalau ditanya Beli Yang Baik mau apa tidak? Mau. Dada ganti. Oh ya, saya dipanggilnya Dada sama dia. Iya. Dada ganti jadi yuhu biar lebih seru. Jangan cuman mau, bisa, ayo. Tapi diganti dengan yuhu. Oke, ini lagunya kita udah berdua udah latihan. Dan dari kecil lagu ini sih jujur aja saya cekokin ke anak saya ini dan ke adiknya. Kaponya jangan lupa. Suaranya masih akil balik saudara-saudara. Ayo mic-nya dibenerin dulu. Oke. Coba lagi. Yuhu. Asik. Siap ya Mas? Siap. Masih ingat patternnya? Masih dong. Oke. Ntar kalau enggak kita ulang lagi kalau salah. Tapi kayaknya ini pasti benar. Ini dia Mulailah Dari Diri Sendiri, Beli Yang Baik. Tuh, wa, ga. Ini lagunya. Mulailah dari diri sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah, hemat BBM, hemat air, kurangi plastik dan guna ulang kertas, mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Bawa botol minum dari rumah. Beralih ke transportasi publik. Dan jadilah green consumer. Membeli yang baik berteknologi ramah lingkungan. Cobalah untuk naik sepeda. Membawa sendiri tas belanjaan. Jadilah konsumen, membeli yang baik dan berlabel ramah lingkungan. Yuhu, Towaga yuhu, Towaga Arka, let's go. Diri sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah, hemat BBM, hemat air, kurangi plastik dan guna ulang kertas, mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. La 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 la. Bawa botol minum dari rumah. Arka bawa gak sekarang? Bawa kok. Asik. Beralih ke transportasi publik. Pernah gak ada diajak naik angkot? Pernah. Kemana kita waktu itu? Udah lupa tapi Ke Bogor. Dan jadilah green consumer, membeli yang baik berteknologi ramah lingkungan. Cobalah untuk naik sepeda. Kita kesini naik apa? Naik sepeda dong. Tadi kehujanan nggak? Pasti. Seru nggak? Seru. Sehat nggak? Rada-rada. Kok sehat, orang kamu tadi keringetannya banyak banget. Tapi kan juga hujan tadi. Iya, tapi kita jadi tambah kuat gak? Semangat gak tadi nyampe sini kayak kamu bilang apa moodnya bagus gimana? Mood
Jadi mood booster gitu. Oh, mood booster. Tadi kamu ngomongnya gitu ya? Sepertinya. Membawa sendiri tas belanja dan jadilah green consumer, membeli yang baik dan berlabel ramah lingkungan. Dunia menjawab, Yuhu. asik. Kapan? 1, 2, 3, yuhu. And 1 and 2 and 3, yuhu. Tuh, warga, yuhu. Dan mulailah dari diri sendiri. Asik, kita ngobrol lagi sekarang. Mas Arka pernah dengar WWF Indonesia gak? Pernah. Apa yang pernah Mas Arka dengar? Ini kita nggak pakai konsep loh, ini langsung on the spot loh. Bapaknya nanyain anaknya. Apa? Kalau WWF Indonesia itu adalah sebuah organisasi ya. Wis, Organisasi yang bertujuannya itu untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup. Wih, tepuk tangan dong. Ternyata lambangnya apa? Panda. Warnanya apa pandanya? Hitam putih. Kenapa hitam putih tahu nggak? Enggak tahu. Kenapa yo? Kira-kira Mas Arka punya jawaban apa hitam putih? Kayaknya ada kaitan dengan yin yang deh. Wih, Nggak tahu. keren. Tuh lihat tuh, dengar tuh. Malah bisa dikategorikan sebagai energi spiritual yin yang katanya. Bagus banget, itu salah satu masukan buat WWF Indonesia. Jadi hitam dan putih itu menunjukkan bahwa less color untuk produksi-produksi yang warnanya hitam dan putih itu juga menjadi hal yang baik untuk lingkungan kita. Makanya WWF memilih hal yang paling mudah untuk dilakukan kalau orang cuma punya areng sama sebuah tempat kain putih, itu udah bisa bikin lambang WWF, itu salah satunya. Jadi lebih banyak berdampak energi yang positif terhadap apa yang kita lakukan dari kegiatan sehari-hari. Bahkan untuk gambar aja dibikin gambar yang warnanya cuma hitam dan putih, yang kita tahu juga hitam putih dunia dan segala macam, itu menjadi salah satu hal-hal yang kita sepakati. Dan WWF kebetulan memang sudah sangat lama saya kenal dari WWF zaman Indonesia Program dulu Mas, sebelum jadi WWF Indonesia. Jadi Indonesia itu dulu dijadikan program oleh WWF Internasional untuk kemudian kerjasama dengan berbagai macam stakeholder itu pemegang kepentingan untuk mengkonservasi dari spesies-spesies di Indonesia. Apa aja spesies kita? Aves. Iya, apa? Spesies yang kita punya apa? Binatang-binatang yang ada di Indonesia yang menjadi ciri khas. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih, terus apa lagi? Komodo. Terus apa lagi? Tapir. Tapir, terus apa lagi? Orangutan. Orangutan, terus apa lagi? Harimau Sumatera. Wih, keren. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Aduh. Yang belalainya. Oh, gajah. Ya. Gajah mana? Gajah Sumatera. Terus ada lagi yang punya cula. Oh, badak. Nah, terus ada lagi. Apa cirinya? Cirinya apa? Cirinya ada di air juga. Ada di air. Di laut. Penyu. Oh iya. Nah, itu salah satu yang mungkin dari berbagai macam spesies-spesies yang jadi endemik Indonesia yang harus kita selamatkan, karena ini menjadi indikasi. Kenapa sih pentingnya, kalau Arka tahu nggak? Kenapa sih WWF penting untuk menyelamatkan orang utan, badak, gajah, harimau, penyu? Pernah dengar nggak, dikasih tahu nggak sama ibu guru di sekolah? Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi ini pengetahuan, memang pengetahuan umum, mungkin di kurikulum mesti dimasukin. Kenapa kita perlu mengkonservasi endemik spesies tersebut? Karena mereka menjadi indikator dari keberlangsungan ekosistem yang mereka punya. Kalau salah satu itu punah, nanti Mas, akhirnya laut kita menjadi laut yang terbengkalai. Terbengkalai, tercemar, dan tidak bisa menghasilkan apa-apa untuk manusia. Kalau misalnya harimau Sumatera itu hilang, akhirnya
hutan kita juga rusak, udah otomatis karena habitat harimau harus ada di hutan Sumatera dan juga begitu juga dengan gajah. Jadi itu sebabnya saya hari ini sangat beruntung ngajak Arka ini untuk ngasih lihat bahwa kita sebagai orang-orang yang udah duluan lahir dan mengetahui berbagai masalah kehidupan, terutama tentang lingkungan hidup, kita harus terus menyemangati generasi Z ini yang nantinya akan mengganti kita loh semuanya dengan beli yang baik dan ternyata turunan beli yang baik itu banyak sekali. Kayaknya Gen Y deh. Gen Y ya? Ini kayaknya Gen Y. Atau... Gen Z apa Gen Y sih? Hah? Z, oh kan bener udah ada, barusan baca soalnya. Kalau udah ada Gen X. Gen X tuh Malcolm X tuh dalaman dulu tuh. Katanya generasi yang paling bagus musiknya. Asik katanya loh, bukan saya yang ngomong loh. Dan ternyata ini sangat jauh gapnya, tapi ternyata saya bisa ngobrol dengan satu kesepakatan yang sama. Kita harus memulai dari diri sendiri untuk bergaya hidup yang ramah lingkungan dengan cara salah satunya adalah beli yang baik. Tadi kalau dengerin lagunya nanti bisa lihat di YouTube juga. Kita udah kerjasama dengan WWF untuk bikin video klipnya, ditemenin sama supporter-supporter kehormatan WWF yang cantik, yang ganteng, yang keren, yang hits, semuanya ada di sana. Cek langsung dan di situ banyak banget item-item yang ngasih tunjuk bahwa kegiatan sehari-hari kita sangat berdampak sama kelestarian alam kita. Kelestarian alam kita umurnya baik dan lestari alamnya berarti hidup kita juga menjadi lebih nyaman yang pastinya di bumi ini. Gitu Mas. Itu. Ini salah satu lagu yang kemudian jadi sebuah sejarah. Kenapa Dada akhirnya bisa bertemu dengan WWF Indonesia, yaitu gara-gara lagu-lagu Dada kayak dimonitor waktu itu. Monitor. Iya. Maksudnya? Ini orang kok nyanyiin lagu tentang sungai, tentang air, tentang burung, tentang hal-hal yang sifatnya alam. Terus albumnya Dada judulnya Bumi Air Udara dan akhirnya kita ketemuan lah. Mereka teman-teman dari WWF Indonesia program menganggap bahwa ini salah satu hal yang bisa dijadikan kerjasama dan Dada sangat bersyukur karena dengan ketemu dengan teman-teman dari WWF Indonesia, Dada belajar banyak tentang apa itu konservasi dan apa itu keajaiban-keajaiban yang Tuhan ciptakan untuk negeri ini gitu. Dan salah satunya lagu ini, ayo Mas, kita nyanyiin Mas. Yuk. Ini satu lagu yang akhirnya menjadi jembatan untuk Dada kenalan dengan WWF Indonesia dan ada di album Dada yang kedua. Copot ini ya kaponya. Iya, mic-nya udah diatur. Oke, teman-teman terima kasih ya. Masih ada di sini semua dan kita udah siap untuk menyatakan diri mau berubah cara berpikir dan cara bertindaknya. Beli yang lokal, beli yang perlu, terus juga beli yang eco-label, terus juga apa lagi? Beli yang awet, nah itu penting banget. Terus selanjutnya kita harus berpikir bagaimana sampahnya dari hasil yang kita beli tadi. Satu lagi, ada enam. Ntar dulu, saya ingat-ingat dulu nih, karena memang baru ditambahin hal-hal ini. Kayaknya penting nih untuk kita sama-sama. Beli yang baik, beli yang perlu, beli yang awet, beli yang lokal, beli yang eco-label. Udah tadi. Alami, beli yang bereco-label dan juga kita harus berpikir sampahnya mau kita bawa kemana. Jadi kalau kita punya barang, kita harus mikir sampai sejauh itu. Tuh ada 6 step. Diulangi lagi Mas. Beli yang perlu. Beli yang awet. Beli yang lokal. Nggak harus yang internasional atau jauh, yang dekat-dekat kita. Terus beli yang awet. Beli yang alami. Terus yang ke-6 eco-label. Eco-label tadi udah ya? Belum ya? Belum. Oh ada yang kedua kali ya? Kita ulangin. Sorry. Pertama beli yang awet, beli yang perlu, beli yang alami, beli yang lokal. Beli yang bereco-label, dan yang ke-6 kita harus mikirin habis ini barang ini mau dibuang kemana sampahnya. Iya betul.
Keren. Oke, terima kasih. Aku dapat pengetahuan juga. Kita bisa sama-sama sharing pengetahuan. Arka juga dapat pengetahuan ya. Besok kamu di sekolah online ngomong ke teman-teman. Aku udah tahu nih. Ternyata ada 6 langkah untuk menjalani beli yang baik. Nah, coba kamu udah inget belum? Ya tanya sekarang ya, masih harus diingat lagi. Oke, ini lagu terakhir dari saya dan Arka. Arka ada yang mau disampaikan? Kepada teman-teman di seluruh dunia loh ini yang menyaksikan. Wow, kalian harus berpikir sekarang bagaimana sampah plastik dan sampah apapun dapat mencemari lingkungan alam kita, dan itu begitu krusial sekali untuk kelangsungan hidup umat manusia. Nah, umat manusia dan juga hewan-hewan tentunya ya. Jadi stay safe and always mana? Oh tuh, ya. Beli yang baik. Weh, keren. Oh pinter ya Mas ya ngomongnya. Oke, ini dia lagu persembahan kami, Burung Gereja. Sehelai bulu rapuhnya menunduk paruhnya seakan merata. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya, mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup curahkan langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Arka-Zora.
langit. Hembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku, berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi cintaku untuk Indonesia. Terima kasih. Beli yang baik. Ya, itu performance yang seru banget dan inspiring banget dari Mas Nugi dan anaknya Arka. Dan ini akan jadi pengingat sih buat saya, kalaupun nanti saya akan jadi orang tua, saya akan mengajarkan hal-hal seperti ini ke anak saya gitu. Jadi banyak banget yang bisa dipetik dari gaya hidup hijaunya, dari cara Mas Nugi bisa ngajarin ke Arka kalau kemana-mana kita bisa sebisa mungkin gitu ya mengurangi emisi karbon atau mengurangi energi karbon yang dihasilkan gitu ya dari menggunakan kendaraan pribadi. Kayak contohnya gitu kan Mas Nugi untuk ke lokasi aja naik sepeda gitu bareng sama anaknya. Jauh-jauh gitu ya dari arah Bintaro ke Jakarta Selatan naik sepeda. Nah, teman-teman sebentar lagi waktunya buka puasa. Kita di area expo, di expo virtual ini yang berlokasi di Kuningan City Mall, teman-teman kalau misalkan hadir bisa mengisi botol minum melalui stasiun pengisian air. Itu disponsori oleh Easy Fuel. Jadi teman-teman bisa bawa botol minum sendiri, jangan lupa bawa tumbler dari rumah untuk isi di sini, lalu kita bisa buka puasa atau batalin aja dulu pakai air dari Easy Fuel gitu. Nah, dan lagi ada juga teman-teman juga bisa menikmati air minum yang sponsori oleh Nutrifood gitu. Jadi disediakan juga di lokasi, teman-teman kalau misalkan mau batalin puasa di sini dulu bisa banget. Ada banyak yang disediakan oleh teman-teman dari Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo. Dan juga sebentar lagi adalah waktu buka puasa ya teman-teman. Kita akan mendengarkan pengantar waktu berbuka gitu. Akan disampaikan oleh Ustadz Eka Rahmat Hidayat. Jadi sebelum waktu berbuka puasa kita bisa dengarkan pesan-pesan dulu dari Ustadz Eka yang akan berbagi mengenai gaya hidup hijau. Penasaran kan tentang apa? Kita dengarkan dulu sebentar lagi, tapi sebelumnya saya Hana pamit undur diri dari hadapan teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo besok di jam 10. Jangan lupa lihat jadwalnya ada di www.beliyangbaik.org. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, izinkan saya bertemu kembali dengan sahabat yang mulia dalam rangka berbagi untuk sesuatu yang mungkin kita belum sadari bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam, tapi rupanya ketika kita melakukannya itu adalah bagian yang juga saling berikatan dengan bagaimana usaha kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan. Pada tema kali ini, izinkan saya mengutip sebuah ayat di mana ayat ini mengajarkan kita untuk belajar kepada siapapun dan melakukan perjalanan untuk bisa melihat tanda-tanda Allah di luar sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini ada di dalam surat Ar-Rum ayat 8 hingga ayat 9. Saya bacakan. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu ashaddu minhum quwwatan wa atharal ardu wa amaruha aktsaru mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Al-ayah. Izinkan saya menerjemahkan ini secara bebas. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah tidak kita mencoba berpikir kepada diri kita sendiri, fi anfusihim, kepada diri-diri kita masing-masing. Ma khalaqallahu as-samawati wal ard. Apakah kita tidak mulai berpikir di dalam diri kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan samawat, alam semesta ini, wal ard, dan bumi yang kita tempati ini, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Illa bil haq, kecuali ketika Allah menciptakan itu semua kecuali dengan kebenaran. Artinya dengan ukuran yang pas, dengan takaran yang seimbang, dan dengan presisi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Berbicara tentang ini berarti kita memiliki pembelajaran terhadap diri kita bahwa bumi, langit, lautan, daratan, dan semisalnya Allah ciptakan tidak sia-sia. Allah ciptakan dengan sempurna. Allah ciptakan dengan ukuran. Allah ciptakan dengan presisi. Di mana ketika keseimbangan itu terjadi, maka disitulah kehidupan kita dikatakan sebagai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita hidup di dunia dengan cara yang baik dan kita juga akan kembali ke akhirat dengan cara yang baik. Salah satunya adalah dengan menjaga keseimbangan apa yang Allah sudah ciptakan. Wa inna katsiran minan nas, sayangnya katsiran minan nas, kebanyakan manusia, biliqa'i rabbihim lakafirun. Ketika mereka bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya, mereka ingkar. Ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap apa yang sudah Allah ciptakan dengan seimbang. Ingkar terhadap amanah kita sebagai penjaga bumi ini untuk bisa menjaga segala keseluruhan sistem dan ekosistem yang ada di muka bumi ini agar kita bisa saling menopang. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala men-trigger kita kembali dengan ayat selanjutnya. Awalam yasiru fil ardi. Apakah kalian dalam rangka untuk berpikir terhadap diri kalian bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu, tidaklah kalian mencoba awalam yasir, tidaklah kalian mencoba untuk memperjalankan diri kalian. Kalau bahasa kita sekarang adalah apa? Cobalah untuk berjalan-jalan, cobalah lihat bumi Allah yang lain, cobalah lihat, jangan hanya berkutat dengan daerah kita sendiri. Cobalah bepergian, berwisata kemanapun yang memang di dalamnya ada hikmah-hikmah Allah yang bisa kita pelajari.
Awalam yasir, apakah engkau tidak berjalan fil ardi, di muka bumi ini gitu. Fayanzuru, dan kalian akan bisa lihat, ya kan, mereka bisa lihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Ketika kalian memperjalankan diri kalian, kalian nanti pasti akan lihat bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu, ya kan? Di mana orang-orang terdahulu itu setelah melakukan satu kerusakan di muka bumi ini. Kita diminta oleh Allah untuk mempelajarinya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi, lalu lihatlah akibat orang-orang terdahulu yang tidak bisa menjaga amanah, menyeimbangkan bagaimana kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Termasuk salah satunya adalah makhluk Allah di dalam ekosistem bumi ini. Ada hewan, ada tumbuhan, ada sumber daya lain yang ada di muka bumi. Itu semua amanah kita. Maka fasiru, maka silakan berjalanlah kalian, ya, fangzuru, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang sebelum kita melakukan kerusakan dan tidak membuat keseimbangan di muka bumi ini, dan akhirnya hancur sehancur-hancurnya. Kita mengenalnya di dalam agama kita dengan istilah azab. Berapa banyak kaum-kaum terdahulu sebelum kaum Nabi Yuna, baginda Muhammad SAW, yang Allah azab sekonyong-konyongnya. Salah satu cirinya adalah karena mereka melampaui batas, karena mereka tidak menjaga keseimbangan bagaimana hidup berdampingan sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan bagi mereka. Ada kaum-kaum yang tidak bisa memberikan keadilan di muka bumi ini, maka Allah hancurkan sekonyong-konyong. Ada kaum-kaum lain yang dia zalim terhadap dirinya sendiri, melakukan takaran yang tidak adil, merusak muka bumi ini, berperang, terus berperang, sehingga akhirnya Allah turunkan manusia di muka bumi ini. Kanu asyadda minhum quwwatan, padahal umat-umat kita yang terdahulu tidak kurang dari kita yang saat ini hidup di zaman modern. Mereka dititipi oleh Allah ilmu-ilmu yang sangat tinggi, teknologi dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka melakukan kezaliman di muka bumi ini, maka Allah hancurkan sekonyong-konyong. Dalam perspektif keimanan, kita diajarkan untuk sering-sering keluar dari daerah kita, sering-sering keluar dari rumah kita, lalu lakukanlah perjalanan untuk melakukan apa? Untuk melihat fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Kanu asyaddu quwwatan. Lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu membuat kerusakan. Dari dua ayat ini kita bisa pelajari bersama bahwa bicara tentang kita harus untuk mencoba belajar dari suku yang lain, dari negara yang lain, ya kan? Dari kultur yang lain, adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, ya kan? Di dalam ayat lain kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arufu, untuk saling mengenal. Sehingga ketika kita bicara bahwa berwisata, memperjalankan diri kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, harus bermuara kepada banyak-banyak nilai turunan yang akan kita coba jelaskan saat ini. Poin pertama, ketika kita melakukan perjalanan berwisata ke tempat-tempat lain, yang pertama yang harus kita lakukan, pastikan bahwa tempat dan destinasi wisata kita adalah ramah muslim. Apa artinya ramah muslim? Ramah muslim adalah tempat destinasi di mana kita sebagai seorang muslim bisa menjalankan kewajiban-kewajiban harian kita, di mana kita diwajibkan untuk melakukan misal sholat 5 waktu. Maka pastikan ketika kita melakukan perjalanan, melakukan wisata, kita harus memiliki destinasi wisata di mana kita tetap bisa melakukan semua aktivitas-aktivitas yang diwajibkan dalam syariat ajaran agama Islam. Ramah muslim juga berarti bahwa setiap kita melakukan perjalanan, kita pasti akan berhadapan dengan di mana kita akan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa jadi bahwa makanan yang kita akan konsumsi belum jelas kehalalannya. Maka pembelajaran selanjutnya adalah ketika kita melakukan wisata, melihat
semua karunia-karunia Allah di tempat-tempat lain, pastikan bahwa tempat dan destinasi wisata kita adalah destinasi yang bisa menjaga kita dari makanan-makanan yang tidak halal. Pembelajaran selanjutnya adalah bahwa ketika kita melakukan perjalanan, ingatlah bahwa ada tuntunan di dalam ajaran kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu bukan dalam rangka kemaksiatan, maka seyogianya bagi kita, bagi yang ingin melakukan wisata, jangan pernah melakukan kemaksiatan ketika kita melakukan wisata tersebut. Satu hal yang agak menggelitik, kita seringkali terstigmakan bahwa bermaksiat adalah sesuatu yang hubungannya dengan kita sendiri atau kita dan orang lain. Padahal bermaksiat itu juga bicara tentang kita melakukan kezoliman, melakukan kerusakan kepada apa? Kepada alam kita, kepada lingkungan kita. Kita mungkin adalah seorang yang mungkin suka dengan alam liar. Kita mungkin adalah seorang yang masuk sebagai orang pecinta alam. Dan mungkin beberapa kali, termasuk saya sendiri, saya adalah orang yang suka untuk bisa berwisata ke gunung, ke laut, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melakukan wisata tersebut, dan kita bicara bahwa ini dalam rangka untuk mencari karunia Allah, mempelajari semua tanda-tanda yang ada di muka bumi, apakah elok sebagai seorang muslim ketika kita melakukan wisata itu, melakukan juga kemaksiatan terhadap lingkungan kita? Kita naik gunung, tapi kita juga membuang sampah sembarangan. Kita naik gunung, tapi kita juga tahu bahwa kita hanya menambah limbah yang mungkin akan sulit kita ambil dikarenakan kita membuangnya ada di puncak sana. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita tidak dilarang untuk bisa menghibur diri kita dengan semua hal-hal yang mubah, termasuk melakukan perjalanan, trip ataupun wisata. Tapi bagaimanapun juga kita harus memastikan bahwa wisata kita tidak pernah keluar dari pakem dan rule, aturan-aturan yang Allah dan Rasulullah contohkan kepada kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tahu bahwa destinasi kita adalah destinasi yang ramah muslim, sehingga tidak lagi menjadi alasan bagi kita ketika kita melakukan wisata, tapi kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Ketika kita keluar negeri, kita jadi meninggalkan sholat. Ketika kita melihat tempat pariwisata yang lain, kita akhirnya makan makanan yang tidak halal. Selanjutnya, jangan lupa bahwa tujuan kita untuk bepergian adalah untuk apa? Untuk melihat ayatullah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah dimanapun kita berada, sehingga wisata kita, perjalanan kita selalu membawa semangat bagaimana agar kita tetap ramah, berakhlak baik terhadap lingkungan, terhadap sekitar, kita mendapatkan kebahagiaan dan kita pun mendapatkan pelajaran dari semua tanda-tanda yang Allah berikan di muka bumi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam tema kali ini memberikan insight, memberikan pemikiran yang baik bagi kita, dan yang lebih jauh dari itu lagi, kita bisa mencoba belajar untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.